Sekolah adalah scam. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh beberapa orang dan mengakibatkan perdebatan antar mereka. Sebetulnya istilah ini muncul karena sekolah dipandang tidak bisa menjawab tantangan hidup. Kita bayar mahal-mahal, terutama untuk perguruan tinggi. Sedangkan ketika kita lulus nanti, tidak ada jaminan hidup. Tidak ada jaminan kita memiliki pekerjaan yang bagus. Tidak ada jaminan kita akan sukses setelah lulus dari sekolah. Padahal sekolah sudah memberikan layanan yang terbaik berupa pendidikan. Dan layanan yang tidak menjamin kesuksesan itulah yang mereka sebut sebagai scam. Lalu ada juga yang meributkan mengenai pendidikan. Bahwasanya sekolah dan perguruan tinggi itu hanya menciptakan calon pekerja. Mereka dibentuk untuk memenuhi kebutuhan industri, seperti kemampuan-kemampuan teknis lainnya. Sebagai misal, industri membutuhkan kemampuan teknis di bidang produksi tembaga. Maka dibutuhkan orang-orang yang paham dan ahli terhadap tembaga, dan mereka akan bersekolah, belajar mengenai hal-hal tersebut, dan akhirnya direkrut oleh perusahaan atau industri yang mempekerjakan mereka. Dari situlah muncul bahwasanya lulusan pendidikan tinggi hanyalah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ditambah lagi mindset dari mahasiswa yang ketika lulus mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan posisi yang bagus, serta gaji yang tinggi. Padahal kalau kita lihat, yang salah itu tidak terhadap narasinya, namun terhadap definisi antara pendidikan dan pembelajaran. Karena sebenarnya tidak salah bahwasanya pendidikan tinggi itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Karena yang harusnya kita definisikan, sekolah maupun perguruan tinggi itu mereka menganut sistem pembelajaran yang mana setiap spesifikasi mata pelajaran atau mata kuliah itu mencakup kurikulum yang sangat spesifik dan terukur, sehingga diharapkan lulusannya nanti mereka akan menguasai satu bidang ilmu yang mendalam, dan bidang ilmu itulah yang akan mengisi posisi-posisi di industri. Jika kita definisikan lembaga formal sekolah atau perguruan tinggi itu sebagai lembaga pembelajaran, maka itu tidak salah sama sekali. Karena memang kurikulum dirancang dengan sistem yang sangat terukur, sistematis, dan memang tujuannya untuk menciptakan keahlian tertentu. Toh juga keahlian tertentu tersebut mereka aplikasikan di industri, yang pada outputnya juga membantu perkembangan peradaban manusia. Seperti halnya kamera yang saya gunakan saat ini. Ini diciptakan oleh seseorang yang memiliki spesifikasi keilmuan di bidang teknologi. Dan bidang teknologi pun memiliki aspek-aspek yang berbeda. Sehingga setiap komponennya itu dibuat oleh seorang yang ahli dalam bidang tersebut. Maka dari itu, ketika kita memandang sekolah maupun lembaga formal pendidikan lainnya sebagai lembaga pembelajaran, itu tidak ada salahnya ketika memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Yang kita artikan salah adalah makna dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan mencakup pengertian yang lebih luas. Dia tidak terperangkap dalam definisi pembelajaran. Namun pendidikan adalah segala pelajaran yang kita dapatkan mulai dari kita dilahirkan hingga kita mati. Jadi bisa berupa teks, bisa berupa tanda-tanda alam, bisa berupa pengalaman, dan lain sebagainya. Hal yang paling banyak dipermasalahkan adalah sekolah atau perguruan tinggi itu tidak menjawab mengenai moral dan etika manusia. Karena memang fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah keterampilan yang sangat spesifik. Contohnya adalah dokter, ahli fisika, ahli kimia, ahli teknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan itu cakupannya lebih luas. Dia tidak terbatas oleh spesifikasi keilmuan tertentu. Dia adalah hal-hal yang kita tangkap selama hidup. Hal-hal yang kita definisikan untuk terus bertahan hidup, terus berkontribusi terhadap masyarakat, dan hal-hal yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Kebanyakan orang tidak bisa menangkap makna dari pendidikan, sehingga mereka menyalahkan lembaga formal dan menganggap mereka gagal menciptakan manusia. Mereka hanya menciptakan keahlian-keahlian untuk memenuhi kebutuhan industri. Maka jalan alternatif terbaik adalah antara lembaga pendidikan dan masyarakat seharusnya saling melengkapi. Barangkali pelajar ketika dia di sekolah atau di perguruan tinggi, mereka dijejali keilmuan teknis, spesifikasi keilmuan tertentu. Tapi untuk urusan pendidikan, lingkungan, keluarga, masyarakat, mereka sebetulnya yang membentuk bagaimana cara mereka untuk beretika, bermoral, berkontribusi terhadap masyarakat. Jadi kesimpulannya sederhana. Pembelajaran memang ditujukan untuk hal-hal yang bersifat keterampilan. Maka dibuatlah kurikulum yang di situ sangat tersusun, secara sistematis, terukur,
Sedangkan pendidikan itu mencakup hal yang lebih luas. Dia tidak terbelenggu pada lembaga-lembaga formal atau pendidikan, namun dia mencakup hal-hal yang harus kita pelajari mulai dari kita lahir hingga kita mati. So, itu saja pembahasan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentar bagaimana menurut kalian mengenai pendidikan dan pembelajaran. Jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan insight berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya and see you.